Alhamdulillah, berikan panjang umur sampai menjumpai Ba'da Rabi'ul Tsani, bulan Jumadal Ula. Kembali ke taklim yang sebelumnya, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Kemarin sebelumnya sampai kepada kisah Yaumuz Zinah, hari rayanya orang Mesir. Hari rayanya orang Mesir itu ketika Fir'aun memerintah kumpul semua rakyat Mesir, kemudian untuk melihat pertandingan sihir antara Nabi Musa alaihi salam dengan tukang-tukang sihir. Alhasil tukang sihir itu kalah semua. Nabi Musa alaihi salam ini mengeluarkan mukjizat. Mukjizat melawan sihir menang apa? Mukjizat. Ya. Kaidah itu paten sudah. Mukjizat melawan sihir menang apa? Mukjizat. Ada orang kesihir. Ada orang kesihir. Ya lawan sama apa? Mukjizat, yaitu Al-Quran. Nah, tongkat Nabi Musa sama Al-Quran mulia mana? Tongkatnya Nabi Musa sama Quran, bayangke bandingannya ya tongkat, ya mulia iya barokah punyanya Nabi Musa dibanding Quran kalam Allah. Ayo mulia Quran. Nah, kalau tongkatnya Nabi Musa itu jadi mukjizat saja sudah gitu hebatnya. Sihir kalah semua, apalagi kalau dilawan sama Quran. Ya, menang mukjizat. Akhirnya tukang sihir ini mereka dikasih hidayah semua sama Allah, melihat yang dibawa Nabi Musa itu bukan sihir tapi betul mukjizat. Itu tukang sihir diancam sama Fir'aun. La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Akan tak potong-potong tangan dan kaki kalian dengan bersilang. Dan setelah itu akan tak salib kalian. Fir'aun nek ngancem iku ngawure, Masya Allah. Dipotong dengan bersilang, tangan kanan dipotong, kaki yang dipotong kiri, terus disalib. Caranya nyalibe gimana? Wes pokok gitu. Fir'aun wis ngono iku. Gak mikir. Akhirnya ya diancam. Ketika diancam, ini tukang-tukang sihir ini ketika itu sujud sama Allah. Amantu birabbil alamin. Faqa'ulahu sajidin wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Mereka itu ketika melihat hebatnya mukjizat Nabi Musa alaihi salam, mereka langsung tersungkur sujud. Langsung berkata ketika sujud, kami iman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Langsung iman. Itu ketika mereka mengangkat kepala, diperlihatkan sama Allah, surga. Diperlihatkan surga itu. Tempatmu itu di surga. Kalau kau mati melazimi imanmu yang kayak gini. Setelah mereka diperlihatkan sama Allah itu surga, ba'da mengangkat kepala dari sujud kepada Allah, terus diperlihatkan surga sama Allah, diancam itu sama Fir'aun. Kalian kok berani iman sama Musa tanpa saya perintahkan. Ya nunggu perintah Fir'aun malah bakal iman ya. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sahr. Itu kalian kok berani iman sama Musa tanpa seizin saya. Dituduh ngelancangi. Enggak tak izini iman, kayak boleh malah iman. Kalian akan tak potong-potong tangan dan kaki dengan bersilang, kemudian akan tak salib. Itu ketika diancam kayak gitu, kalau misal ini ngancamnya Fir'aun beneran, enggak guyon. Ya, jenengan paham ya.
Jenengan bayangke, mudah-mudahan ndak ngalami insyaallah. Bayangke tok. Diancam orang yang serius, ndak main-main. Contohnya siapa? Ya Fir'aun. Contohnya nek ngomong yuk tenan, tak hukum tenan. Ngomong sama kalian, tak potong tanganmu, kakimu dengan bersilang terus tak salib. Kira-kira wedi mboten? Wedi? Wedi ya? Wedi. Wedine itu ada. Tukang sihir diancam gitu itu ya takut. Tapi ketika melihat surga yang dijanjikan sama Allah, ini punyamu semua. Kalau kau mati melazimi agama yang kayak ini Islam ini. Mereka ya memilih bunuh aja dah. Yang penting saya tetap melazimi ini agama. Gak takut. Akhirnya mereka mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, mohon berikanlah kesabaran untuk kami dan mohon wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Soalnya sudah dijanjikan, ini punyamu semua itu. Kalau kau mati melazimi agama Islam ini. Minta wa tawaffana muslimin. Nah itu. Nah, makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tamamun ni'mah al-mautu 'alal Islam. Sempurnanya nikmat itu kalau mati melazimi agama Islam. Kunci sudah kau bawa dah ketika meninggal dalam keadaan Islam. Meskipun tidak dalam sujud, meskipun tidak ketika itu puasa, meskipun tidak ketika ngaji Quran, meskipun pokok alal Islam dah. Gampang no? Tenan gampang. Tidak gampang loh. Allah Ta'ala pilih orang yang bisa istiqomah meninggal dalam keadaan Islam, itu yang dipilih sama Allah. Caranya gimana sekarang? Ya istiqomah Islam terus. Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah terus Tuhanmu sampai kau didatangi sama al-yaqin, yakni al-maut. Nah, jangan meninggalkan Islam terus-terusan sampai meninggal. Lah itu melazimi Islam namanya. Setelah peristiwa itu, setelah Yaumuz Zinah, hari rayanya mereka, Nabi Musa alaihi salam memenangkan pertarungan itu. Itu Fir'aun malah tambah mencak-mencak itu. Fir'aun itu. Enggak kemudian mengakui kalah itu enggak. Tidak kemudian mengakui kalah ya, kau hebat, itu enggak. Malah tambah mencak-mencak. Diceritakan di suratul A'raf. Qala ta'ala ba'da a'udhu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال الملأ من قوم فرعون, berkata sekelompok orang dari kaumnya Fir'aun. Sekelompok orang ini artinya para menteri-menteri nih. Orang-orang pembesar-pembesar kerajaan Fir'aun. Ini al-mala' min qaumi Fir'aun. Itu berkata, termasuk Haman. Haman ini waziri. Ngomong sama Fir'aun. Atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Wahai Fir'aun, apakah kau membiarkan Musa dan kaumnya Musa
mereka membuat kerusakan di bumi dan meninggalkanmu dan meninggalkan Tuhanmu. Soalnya ketika itu yang masuk Islam, tukang-tukang sihir itu banyak itu tok sudah banyak. Ditambah yang lihat, banyak yang masuk Islam. Terutama Bani Israel ngakui semua. Mantap betul itu. Berarti Nabi Musa ini betul Nabi ini. Bani Israel itu kalau tidak salah 600.000 jiwa ketika itu. Semuanya itu mendukung Nabi Musa. Iman sama Nabi Musa. Mantap mereka. Lah itu imannya orang-orang Bani Israel semua kompak semua sama Nabi Musa. Itu mengkhawatirkan Fir'aun dan menteri-menterinya. Khawatir kalau mereka nanti jumlahnya tambah banyak, tambah kuat, akhirnya malah melawan. Akhirnya mereka ngomong sama Fir'aun, wahai Fir'aun, apakah kau membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkanmu dan meninggalkan Tuhanmu? Ini nasihati al-malak min qaumi Fir'aun. Kita apik. Jangan biarkan Musa membuat kerusakan di bumi. Kayak nasihati ulama ya, padahal ulama setan. Biasanya yang menasehati jangan membuat kerusakan di muka bumi, biasanya kan ulama ya. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ini al-malak min qaumi Fir'aun gitu. Apakah kau biarkan Musa membuat kerusakan di bumi? Apa itu kerusakan di bumi? Versinya al-malak min qaumi Fir'aun. Membuat liyufsidu fil ard, membuat kerusakan di bumi itu maksudnya meninggalkanmu, wahai Fir'aun, dan meninggalkan Tuhanmu. Itulah al-fasadun fil ard. Nah kita kan enggak. Fasadun fil ard itu artinya menumpahkan darah. Itu fasadun fil ard. Memutus silaturrahim. Itu fasadun fil ard. Qala sanuqattilu abna'ahum. Fir'aun kemudian menjawab, akan aku bunuhi anak-anak mereka. Anak laki-lakinya mereka, Bani Israel. Wa nastahyi nisa'ahum, dan akan kami biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Akan kami jadikan budak anak-anak perempuannya, biarkan hidup tapi jadi budak. Kalau anak laki-laki, bunuh biar tidak jadi dewasa, terus banyak, terus kuat, terus melawan. Bunuh aja ketika punya anak laki, bunuh anak perempuan, biarkan. Wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kami berkuasa, memaksa, menindas atas mereka. Akhirnya diamalkan betul. Fir'aun ini enggak ngomong-ngomong tok Fir'aun itu. Fir'aun ini kalau ngomong dilakoni, apa tahalnya? Neng ngomong dilakoni, apa ya? Neng ngomong elek, ngelakoni elek berarti. Bukan ngomong apik, ngelakoni apik, bukan. Nah, itu ya apik. Ngomongnya elek, dilakoni tenan, ya tambah elek, itu Fir'aun. Itu dibunuh tenan itu. Ada perempuan hamil, langsung dicek. Kapan lahir, dilihat ke laki, sembelih. Kayak gitu lagi. Mirip ketika dulu zaman dilahirkannya Nabi Musa alaihi salam, itu juga pembunuhan bayi-bayi laki-laki. Ternyata setelah itu, setelah peristiwa itu, Fir'aun berhenti menyembelih anak laki-laki. Lah ini terulang lagi, sembelih anak-anak mereka yang laki, diulangi lagi setelah Nabi Musa alaihi salam menang. Akhirnya dibunuh betulan. Ketika dibunuh itu, Bani Israel akhirnya sambat. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam melihat kaumnya itu menderita. Nabi Musa nasihati sama kaumnya. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah. يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Berkata Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel yang menderita, yang punya anak laki-laki sembelih,
Yang punya anak perempuan dibiarkan hidup tapi siap-siap jadi budak. Itu Nabi Musa kasihan sama kaumnya, akhirnya berkata menasehati, Ista'inu billahi wasbiru. Mintalah pertolongan kepada Allah dan sabarlah kalian semua. Kok enggak langsung diempake jurusnya Nabi Musa? Nabi Musa kan tongkatnya bisa ngalahke sihir. Mukjizatnya kan menang. Kok ini kok menderita kaumnya sampai kayak gitu, sampai Nabi Musa bilangnya cuma gini. Mungkin ada yang mikir ngono ora. Ini kayak ngono tidak menarik ceritanya. Nabi Musa itu hanya mau melemparkan tongkat terus jadi ular itu kalau diperintah ke qala fa'alqiha ya Musa, dilempar. Udah diperintah ngelempar, ya udah terlempar. Misal ngelempar pun tanpa perintah, ya udah jadi ular. Jadi mukjizat itu enggak asal-asal jadi gitu aja, tetap biidznillah. Ya Allah, kecuali Quran, damat ladaina, afaqat kulla mu'jizatan minan nabiyina, idh ja'at walam tatumi. Tongkatnya Nabi Musa itu mukjizat ya ketika itu. Tapi kalau misal jadi mukjizat, ya itulah mukjizat mesti menang. Lah Quran, mukjizat itu nilai kemukjizatan itu enggak ketika dulu tok. Sampai sekarang nilai kemukjizatannya itu, fungsi kemukjizatannya itu berlaku, mesti menangi. Wala ada sihir kapanpun, wala melawan dhalalah apapun, wala melawan ilmiah kayak apapun, menang Quran. Bahkan bisa ngalah ke ilmiah. Wah, ilmiahmu sak sundo langit mudah. Wong Quran dari atas langit kok. Nah, itu mukjizatnya Quran itu sampai damat ladaina. Terus menerus kemukjizatannya. Makanya barokahnya itu ya kapanpun bisa diambil mukjizat. Ya Latif ya. Ahlul Quran. Hum ahlullah. Berkata Musa kepada kaumnya, mintalah tolong kalian kepada Allah dan sabarlah. Innal arda lillah. Sesungguhnya bumi Mesir atau semua bumi dah itu yang punya itu Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadih. Allah mewariskan, yakni memberikan sementara tapi kepada siapapun yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Bisa Allah kasih ke siapapun. Qarun ya bisa, Fir'aun ya bisa, Namrud ya bisa. Itu Allah yang ngasih itu. Yang punya hakikatnya lillah Allah. Allah berikan bumi kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Bisa kafir bahkan. Kalau al-ard itu dunia. Tapi wal-aqibatu lil muttaqin. Tapi akibat yang baik, pengakhiran yang baik bukan mayyasha min ibadihi tapi lil muttaqin. Pungkasan yang baik khusus orang-orang yang ahli takwa. Mesti dah. Apa itu akibah? Akibah itu surga. Akibah itu surga. Khusus buat orang-orang yang punya takwa. Kalau bumi, wala kurang ajar ya orang dikasih dah nek bumi sama Allah. Fir'aun dikasih. Qarun, Namrud. Anak nisbatnya orang mukmin dikasih. Iya bisa. Bisa mukmin, bisa kafir. Orang mukmin contohnya Dzulqarnain ketika suratul Kahfi. Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Yusuf, Nabi Dawud alaihi salam. Mukmin dikasih dunia. Kafir juga, kafir Namrud, Fir'aun dikasih juga. May yasha, baik mukmin maupun kafir. Tapi surga tidak sembarangan. Wal aqibatu lil muttaqin.
Pungkasan yang baik hanya untuk orang-orang yang muttaqin. Makanya ojo ngeguyu kalau diperintah takwalah sama Allah, ojo ngeguyu. Ya, itu paling betul wasiat itu. Itu wasiat yang paling lama itu. Wasiat kepada umat-umat kuno ya taqwallah, wasiat kepada umat yang akhir sekarang sampai nanti ya tetap ittaqullah sama. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami wasiatkan kepada dulu para ahli kitab sebelum kalian dan juga tak wasiat ke kalian. Ittaqullah, takwalah sama Allah. Akibatul lil muttaqin. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard. Fayanzura kaifa ta'malun. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana. Dinasehati gitu kaum itu sama Nabi Musa, kalian sabarlah, minta tolonglah sama Allah. Allah memberikan dunia kepada siapapun, baik mukmin maupun kafir, tapi pungkasan yang baik hanya untuk orang-orang ahli takwa. Itu jawab kaumnya, kami disakiti sebelum kau datang dan juga setelah kau datang. Dulu sebelum kau datang, kami disakiti, yaitu dijajah sama Fir'aun, disuruh kerja, tidak dibayar setengah hari. Pagi sampai zuhur. Wa mim ba'di ma ji'tana, dan sekarang kau mendatangi kami disiksa lagi, malah lebih. Sekarang kami dijajah, itu diperintah kerja, gak dibayar, kerja paksa, mulai pagi sampai sehari penuh, sampai maghrib. Dulu disiksa, sekarang juga disiksa, tambah parah. Dulu punya anak lagi disembelih, sekarang kau mendatangi kami, diulangi lagi, disembelih lagi. Itu cobaannya para an-nasihin, cobaannya para ahli nasihat. Yaitu apa? Dibantah. Dibantah. Makanya kalian niat nasihat, ya setengah-setengah niat juga, siap-siap dibantah sidik, biar kaget. Ini gak ada persiapan siap-siap dibantah, akhirnya kaget, akhirnya gak terima, melok ngamuk, sing nasihat akhirnya gak terima. Uti nasihati malah bantah, lo tukaran kabeh malah. Makanya ini nasihat, siap-siap ke mental, separuh aja, soalnya kan masih ihtimal ya, belum yakin. Ya ada kemungkinan bantah, nih bantah, sabar ya gitu. Benar bantah, langsung tahan emosi. Soalnya siap-siap. Al-kadhimin al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Siap gitu dah. Nabi Musa itu dibantah. Ya Allah, Nabi Musa dibantah. Kamu datang, sebelum datang kami disiksa, dan setelah kau datang kami juga disiksa sama Firaun. Nabi Musa sabar, Nabi. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Musa berkata, mudah-mudahan Tuhan kalian akan membinasakan akan membinasakan musuh kalian, yaitu Fir'aun. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan membinasakan musuh kalian, yaitu Fir'aun. Amin. Dungane Nabi ini kok. Terus wa yastakhlifakum fil ard, dan mudah-mudahan Allah akan menjadikan kalian khalifah, penerus di bumi ini. Ada diamini, amin. Iki Bani Israel iki. Ceritanya biyen iki ya. Ayo didoakan dua. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan mengalahkan, membinasakan musuh kalian. Satu. Dan mudah-mudahan kalian akan dijadikan Allah penerus di muka bumi setelah musuh kalian nanti. Dan semuanya diijabah sama Allah. Nabi Musa itu wa kana 'indallahi wajiha, dan sungguh Musa itu sangat
bermartabat tinggi di sisi Allah. Maknanya wajihan punya maqam, punya derajat tinggi, yaitu setiap minta mesti diijabah. Itu namanya wajihan. Itu doa. Mudah-mudahan musuh kalian dibinasakan, dituruti bakal binasa Fir'aun itu. Mudah-mudahan kalian dijadikan penerus di muka bumi yang menguasai kalian, dituruti sama Allah. Sampai turun-temurun Nabi Dawud berkuasa, sampai Nabi Sulaiman berkuasa, sampai Masya Allah banyak raja-raja dari Bani Israel, Talut termasuk. Fayanzuru kaifa ta'malun. Tapi setelah doa diakhiri pertanyaan. Wallahu a'lam, mungkin Nabi Musa punya ilmu dan firasah. Wallahu a'lam. Nabi Musa ada kekhawatiran setelah kalian dituruti, setelah musuh kalian dimatikan sama Allah, Fir'aun meninggal, itu ya kebaikan insya Allah. Wong Fir'aun mati kan, kebaikan yang ada. Tapi doa yang kedua setelah kalian nanti diijabah dijadikan khalifah fil ard, dijadikan penerus penguasa di muka bumi, apakah itu kebaikan? Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah nanti akan lihat apa amal kalian setelah itu. Kalau baik berarti syukur, berarti dikasih sama Allah penjagaan nikmat, ditambahi nikmat. Tapi kalau malah zalim, maka dicabut itu dari kalian nikmat. Fayanzuru kaifa ta'malun. Makanya Nabi Musa ini sayang sama, dan semua nabi sayang sama umatnya. Didoa-doa ke yang baik-baik tapi tidak ditinggal meden-medeni. Saking sayang. Coba jenengan minta doa mbek orang tua saking sayangnya mbek kalian atau mbek gurumu sing sayangnya por mbek kalian. Mudah-mudahan nak rezekimu banyak, tapi hati-hati loh. Piye nek rezekimu akeh engko. Bardonga kok ngono. Rasanya gak enak. Sendonga-donga kemawon dah kan ngono. Jadi Nabi Musa itu mengakhiri dengan pertanyaan fayanzuru kaifa ta'malun. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Setelah itu Fir'aun tambah ngelunjak-ngelunjak, tambah zalim nemen. Akhirnya ketika itu Bani Israel ditambah-tambah ke nasihat Nabi Musa, yang sabar, yang sabar, yang sabar. Mudah-mudahan Tuhanmu mengalahkan dia nanti. Kapan? Yang sabar. Akhirnya sabar itu berbuah. Sabar itu ada khasiatnya. Sabar itu mengandung apa? Mengandung buah yang banyak, khasiat yang mujarrab. Meskipun ketika melazimi sabar itu pahitnya nemen. Akhirnya Allah Ta'ala mulai kirimkan balak kepada Fir'aun dan kaumnya, yaitu rakyat Mesir. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Dan sungguh kami sudah mengirimkan kepada keluarganya Fir'aun, yakni Fir'aun dan orang-orang Mesir yang menyembah Fir'aun. Bis-sinin. Kami siksa mereka dengan as-sinin, tahun-tahun kemarau. Tidak dikasih hujan bertahun-tahun. Wa naqsim minats tsamarat, dan berkurang buah-buahan. La'allahum yadhakkarun, agar mereka ini menerima pitutur. Agar mereka menerima pitutur. Akhirnya dikirim cuaca bertahun-tahun panas. Is-sinin, kemarau tidak hujan. Wa naqsin minats tsamarat, dan berkurang buah-buahan. Wakila naqsin, wakila as-sinin, tidak dikasih hujan yang sampai bertahun-tahun ini ahli pedalaman-pedalaman. Akhirnya yang di kota itu dikasih balak sama Allah, naqsin minats tsamarat, berkurang buah-buahan.
Ya logis ya, dua-duanya kan berkaitan. Orang kalau tidak dikasih hujan, tidak akan tumbuh pohon, tidak akan ada buah. Ya kan gitu. Agar mereka la'allahum yadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran, mengambil pitutur. La'allahum yadzakkarun, agar mereka mengambil iddikar, mengambil pitutur. Salah satu khasiat balak yaitu la'allahum yadzakkarun, agar mereka mengambil pitutur. Salah satu faedahnya balak musibah adalah al-iddikar. Makanya ya ini berlaku juga mestinya buat al Fir'aun. Kalau mereka ketika ditimpa musibah kok mereka iddikar mengambil pelajaran, itu diangkat itu dari mereka ujian, dikasih nikmat itu. Tapi mereka tidak mengambil iddikar. Makanya kalau ada orang kena musibah, nasallallahu assalamah wal afiyah lana walakum. Orang kok kena musibah, dia harus yang paling awal harus yang pertama ini iddikar, harus mengambil pitutur. Mungkin selama ini dosaku banyak, akhirnya dikirimi ini bala, ya Allah ampunilah saya. Itu yang pertama kali disiapkan. Emang itu mesti bener ya? Mesti bener ya? La'allahum yadzakkarun. Ojo malah nyalah-nyalah ke piye tah piye teh piye tah piye teh. Iku dinyalahke orang-orang, menyalahkan keadaan, salah ke awake dhewe. La'allahum yadzakkarun. Salah ke awake dhewe, ya Allah dosa saya memang banyak ya Allah, tapi maghfirahmu lebih banyak ya Allah. Mohon ampuni saya ya Allah. Itu yang paling awal. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Maka ketika mereka didatangi kebaikan, mereka mengatakan ini memang untuk kami ini kebaikan. Kebaikan contohnya ketika mereka dikasih makanan yang enak-enak, rezeki yang enak-enak. Oh ini bagian kami. Mereka dikasih kesehatan, ini bagian kami. Mereka dikasih hujan sebelum ada musibah yang naqsin wasinin itu, mereka mengatakan kesuburan memang hak kami. Karena kami sejak dulu memang terbiasa nikmat. Sengsara itu ya, itu Bani Israel itu sengsara itu. Orang mulia ya kayak kami-kami ini. Ya, mereka kayak gitu. Kalau mereka didatangi kebaikan, mereka mengatakan lana hadhih, ini memang buat kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan jika mereka dikenai keburukan, mereka menyalahkan menganggap itu sial. Mereka menganggap totoyor, sial dengan sebab Nabi Musa dan orang-orang yang bersama Nabi Musa. Kalau mereka ditimpa kesusahan, keburukan, contohnya sakit, contohnya as-sinin, contohnya naqson minas thamarat, itu keburukan-keburukan, kemiskinan. Itu mereka langsung anggap, wah ini sial kita gara-gara Musa dan pengikutnya. Kita dulu sebelumnya Musa datang itu ya yang nikmat ya kita. Bani Israel itu ya orang yang melas kan gitu. Sejak Musa datang kita sial ya. Apa? Nah kita sekarang ini nggak dikasih hujan. Nggak ada hujan bertahun-tahun, buah-buahan sedikit, nggak ada bahkan. Itu sejak Musa datang itu. Nah, mereka menganggap sial gara-gara Nabi Musa dan pengikutnya. Ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingat, kata Allah, sesungguhnya hanya saja anggapan sialnya mereka itu di sisi Allah itu. Wallahu alam. Ada yang mengatakan kesialan mereka itu di sisi Allah, ada yang menafsiri yakni neraka, itu ta'iruhum.
Sialan yang agung itu apa? Neraka. Nek sial cuma terimane ndak ada hujan, sakit, ndak ada buah, ndak ada makanan, sial. Ya, iya sial. Tapi ta'iruhum indallah. Sialnya mereka yang itu belum seberapa. Sialnya mereka itu yang di sisi Allah itu loh. Apa itu? Jahannam. Itu sial betulan itu. Ada yang menafsiri gitu. Ada yang menafsiri ta'iruhum indallah, dosa tatuyur mereka. Bahkan tatuyur terhadap Musa wa man ma'ah. Itu dosane indallah, dicatat di sisi Allah. Ada dosanya tersendiri. Soalnya su'ul adab sama Nabiullah. Su'ul adab sama wa man ma'ah. Ta'iruhum indallah. Itu dicatat itu. Ada yang menafsir tadi ya. Adabnya Fir'aun atau apa? Mala'u Fir'aun kepada Nabi Musa. Apa itu ndak adabnya? Menganggap bahwa Nabi Musa itu membawa sial. Dan juga nggak adabnya mereka kepada man ma'ahu yang bersama Nabi Musa, yaitu siapa? Orang-orang Bani Israel yang jadi para sahabat Nabi Musa. Dengan mengatakan mereka pembawa apa? Sial. Itu dosanya mereka ke orang-orang yang baik-baik ini, menganggap sial ke orang-orang baik ini dosanya indallah. Ada khusus. Seakan-akan itu dosa yang terkhusus, yang tersendiri. Bahayanya itu yang tersendiri. Gimana kalau ada orang, ini Nabi Musa ini, bagaimana kalau orang su'ul adab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ah yutayyaru bi Musa wa man ma'ah, Allah Ta'ala langsung gitu. Ingat, dosanya tatoyor mereka kepada Musa wa man ma'ah indallah itu. Nah, ada orang su'ul adab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan su'ul adab sama para sahabat, ala innama ta'iruhum indallah. Nah, itu dosanya kayak dosa yang tersendiri besar ya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka memang tidak tahu. Memang tidak tahu, kayak gitu itu tidak tahu. Tertutup sama permusuhan sama hawa nafsu. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Dan mereka orang-orang Mesir, pengikutnya Fir'aun, yang menyembah Fir'aun, dan menteri-menterinya Fir'aun, dan Fir'aunnya sendiri, malah tambah sombong. Dikasih sinin, kemarau panjang, hujan bertahun-tahun, dan dikasih naqsin minas samarat, tidak dikasih buah-buahan. Itu bukannya mereka malah yang mestinya la'allahum yadzakkarun, mestinya mereka itu mengambil pitutur, mengambil pelajaran, malah enggak, tambah mencak-mencak malah. Tambah tatoyur bi Musa wa mamma'ah, malah tambah-tambah menyombongkan, enggak mau iman sama Nabi Musa. Kepepet, tetap ngetok kesombong pokoknya. Meskipun sak ngenes-ngenes tetap yang penting sombong itu mereka. Sampai mereka ketika kena musibah tadi mesti ngenes ngomong waqalu, mereka berkata mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Kapanpun wahai Musa kau mendatangkan tanda untuk menyihir kami tidak akan iman sama kau. Meskipun ngenes kayak gini, sombong yang tumpuk-tumpuk. Ya Allah. Sombong yang tumpuk. Makanya yang paling dibenci sama Allah salah satunya ya orang fakir yang sombong. Fakir ya sombong. Saking tobiahnya sombong meskipun lagi fakir. Lagi fakir. Ya, kalau tawadhu orang fakir itu macam, tapi Allah senang. Memang tawadhu itu membawa kebaikan kan tawadhu.
Wis fakir wala tawadhu malah sombong pisan. Ya wis ya Allah. Akhirnya mereka mengatakan kapanpun kau membawa tanda untuk menyihir kami, wahai Musa, maka kami tidak akan iman sama kau. Akhirnya Nabi Musa mengangkat tangannya, mendoakan, ya Allah, hamba-Mu Fir'aun sudah melewati batas ya kesombongan ya Allah. Kaumnya Fir'aun sudah memutuskan perjanjian denganmu ya Allah. Melanggar perjanjian denganmu ya Allah. Mohon beri mereka siksaan yang itu buat mereka itu kebinasaan. Buat orang-orang yang iman dari kaumku itu jadi mau'idhah. Jadi pitutur dan buat orang-orang setelah kami jadi i'tibar ya Allah. Akhirnya doa diusap ke wajah. Langsung dituruti. Nabi Musa itu wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa bermartabat tinggi di sisi Allah. Minta dikasih. Dituruti sama Allah. Fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan atas Bani Israel itu tufan. Ada yang mengatakan tufan ini air, banjir, yang menggenangi rumah mereka. Tapi yang kena cuma rumah-rumahnya rumah-rumahnya orang Mesir tak. Orang Mesir itu menyembahnya Fir'aun. Itu rumahnya Bani Israel tidak dikenai banjir. Padahal rumahnya orang Mesir yang nyembah Fir'aun itu dengan rumahnya Bani Israel itu berdekatan. Bahkan ada sebagian yang campur, sebagian berdekatan, sini Mesir kelompok banyak, sini Bani Israel. Ada bahkan yang di sini orang Mesir, di sini ada sebagian orang Bani Israel yang di sana ya ada. Subhanallah, mukjizat kelihatan betul. Itu air banjir sampai setinggi leher mereka. Tapi tetangganya sebelah yang orang Bani Israel tidak ada banjir. Sampai mereka itu sampai melihat itu bingung. Yang banjir kok yang rakyat Mesir tak. Yang Bani Israel tidak dikenai. Akhirnya ketika mulai dikirimkan banjir, ketika itu hari Sabtu. Mulai diturunkan air hujan yang kena cuma rumahnya Bani Israel. Itu airnya ketika dialirkan tidak bisa. Airnya itu kayak air yang menggenang di situ terus. Sampai di tetangganya yang Bani Israel itu meskipun lebih rendah, ini air tidak mengalir. Wajib, ini air ini gak koyok biasa nih. Tidak kayak zahire air, tapi tidak bisa dialirkan, tapi tidak bisa dibuat mengairi sawah juga tidak bisa. Dan itu pertama kali banjir dikirimi kayak gitu, itu hari Sabtu. Sampai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu lagi. Sampai akhirnya ketika sudah Sabtu yang kedua, sudah seminggu, orang-orang Mesir ini tidak betah. Ya Musa, tolong singkapkanlah tufan dari kami. Ini yang kebanjiran cuma Bani Israel, ini pasti ya doamu. Yang kebanjiran cuma orang Mesir, pasti karena doamu. Buktinya yang orang Bani Israel tidak kena, mesti ini doamu. Ya udah, kami akan taubat, tapi singkirkan banjir tufan dari kami, wahai Musa. Minta tolong itu orang Mesir akhirnya. Akhirnya dituruti sama Nabi Musa, ya Allah singkapkanlah tufan dari rumahnya mereka. Akhirnya disingkirkan. Setelah itu langsung hilang banjirnya. Wallah alam surut langsung. Setelah itu Ahad mulai enak hidupnya orang Mesir. Sampai
seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kumat kafire, mentang-mentang sama orang Bani Israel, zalim meneh. Nabi Musa akhirnya dikirimkan sama Allah wal jarada, belalang. Akhirnya datang belalang dari berbagai penjuru ke arah Mesir. Yang didatangi belalang saking banyaknya kayak gitu, cuma rumah orang Mesir tok. Dan tidak masuk ke rumah orang Bani Israel sama sekali. Wakilah, belalang yang dikirim ke kaum Fir'aun itu, di dadanya tertulis, Jundullahil Akbar. Tentaranya Allah yang paling besar. Lane walang iki nek akeh iki wah, ini tentaranya Allah itu. Kalau Namrud dulu ketika perang sama pasukannya Allah, Junudullah, ternyata dikirim sama Allah, tidak malaikat. Malaikat ya jelas. Nyamuk. Itu Namrud dulu, kisahnya Nabi Ibrahim sudah kelewatan. Nabi Ibrahim ya. Itu Namrud mentang-mentang, tak siap ke pasukanku, siap ke pasukannya Tuhanmu, ya Ibrahim. Wah akhirnya bawa pasukannya banyak, terus nunggu, mana pasukannya Tuhannya Ibrahim? Tidak ada dari jauh. Nyamuk pirang-pirang. Gimana ngelawannya? Akhirnya Fir'aun sampai Namrud sampai matinya gara-gara nyamuk itu masuk ke hidungnya. Ini belalang. Sampai belalang itu memenuhi semua tempat di orang Mesir. Mereka buka wadahnya keluar penuh belalang. Mereka mau jalan nginjek belalang. Mereka mau tidur miring kanan, ini di depan belalang. Mereka ketika berbalik mau menghadap kiri, ini juga di baliknya sudah penuh belalang. Tidak bisa hidup, tidak bisa tidur. Sampai berlangsung mulainya hari Sabtu sampai hari Sabtu lagi. Sampai akhirnya ketika hari Sabtu mereka melas, ya Musa singkirkan, mohon ini singkirkan, mintakan ke Tuhanmu menyingkirkan belalang ini, kami akan taubat. Dituruti Nabi Musa, didoake. Akhirnya dihilangkan sama Allah. Wakilah Nabi Musa ketika minta sama Allah menghilangkan belalang dari rumah-rumah orang Mesir, Nabi Musa mengarahkan tongkatnya di timur sama barat, di timur. Ketika tongkatnya diarahkan ke timur, belalang yang dari timur ke timur kabeh kembali. Tempatnya negeri ini, yang asli. Terus diarahkan ke barat, itu langsung yang dari barat, balik semua. Bersih langsung. Itu baru 2. Arsalna alaihimut tufana wal jarad. Ada 5 yang di dalam hukuman yang ini. Ditambah tadi itu, bisini nawan naqsin, berarti ada 7. Ditambah asa wal yad, berarti 9. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Wallahu a'lam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.